Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, kita mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Ustaz Dr. Jazuli Joini, dan sama-sama kita hormati Wakil Ketua Fraksi Bidang Kinerja Bapak Dr. Andes Haji Adang Darajatul, yang sama-sama kita hormati Bendahara Fraksi PKS yang juga adalah Sekjen DPP PKS Habib Abu Bakar Al-Habsyi, Bapak Ibu sekalian dari GNPF Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Keluarga dan Advokat Tragedi 7 Desember 2020. Selamat datang di fraksi PKS DPR RI untuk yang kesekian kalinya, karena ini bukan pertama kali saya rasa. Dan ini menjadi bagian melanjutkan silaturahim yang sudah terbangun, dan tentu ada hal-hal yang ingin disampaikan lebih mendalam. Karenanya untuk berkahnya acara kita, mari kita sama-sama mengawali dengan Ummul Kitab Suratul Fatihah. Fatihah. Ahlan wa sahlan di fraksi PKS DPR RI. Saya Ledia Hanifah, Sekretaris Fraksi PKS DPR RI. Pada hari ini pimpinan sebagian ada yang sedang rapat di komisi, dan tentunya tidak menghormati para tamu. Hari ini adalah bagian dari aspirasi yang selalu disiapkan forumnya oleh fraksi PKS. Dan alhamdulillah Ketua Fraksi PKS DPR RI Dr. Jazuli Joini MA telah berkenan hadir, maka kita sama-sama mendengarkan sambutan dari Ketua Fraksi pada Dr. Jazuli. Disilakan. Terima kasih Ibu Sekretaris Fraksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Sekjen Partai Keadilan Sejahtera Habib Abu Bakar Al-Habsyi, yang juga Komisi 3. Yang kita hormati Pak Jenderal Adang Darajatul, Wakil Ketua Fraksi Bidang Disiplin Anggota, yang juga Wakapolri pada zamannya, sekarang Ketua MKD di DPR RI ini. Kemudian Bu Ledia Hanifah sebagai Sekretaris Fraksi. Yang mulia para tamu yang dipimpin oleh Habib Kiai Haji Yusuf Markar, juga kepada para orang tua korban yang saya dengar yang sebelah kiri ini, keluarga dan kerabat dari orang tua korban KM 50, teman-teman pengacara dan pegiat. Saya lihat ada Pak Marwan Batulara ini termasuk sering audiensi menyampaikan aspirasinya di fraksi PKS ini terkait dengan isu-isu kemanusiaan, isu-isu lingkungan, dan banyak isu lagi. Teman-teman wartawan yang hadir,
dan seluruh yang hadir yang saya cintai. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya. Semoga Allah terus memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, minimal memberikan keberkahan pada seluruh anugerah dan nikmat yang diberikan kepada kita. Atas nama pimpinan fraksi PKS dan seluruh anggota, kami mengucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan, welcome di kantor fraksi PKS, tempat pleno fraksi PKS. Tempat ini tempat rapat pleno fraksi PKS yang biasa kami membahas tentang persoalan-persoalan keumatan, persoalan-persoalan kerakyatan, persoalan-persoalan kebangsaan. Ruang ini adalah ruang bapak-bapak, ibu-ibu semua. Kami cuma pinjam aja, karena kami ini wakil daripada bapak-bapak dan ibu-ibu. Sesungguhnya yang punya kantor dan ruangan ini adalah bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Kami sebagai wakil rakyat sadar betul tidak ada satupun orang yang bisa menjadi anggota dewan tanpa suara dari rakyat Republik Indonesia. Seluruh anggota dewan 575 orang hadir di kantor ini atas suara daripada pemilih, yaitu rakyat Republik Indonesia. Karena itu, sejak saya diperintah untuk jadi ketua fraksi, saya mengambil kebijakan. Fraksi PKS menetapkan dalam satu pekan itu 1 hari untuk mendengar dari seluruh Indonesia, mendengar suara rakyat dari seluruh Indonesia, tanpa melihat latar belakangnya, tanpa melihat status sosialnya. Semua rakyat yang punya keluhan itu bisa diterima di fraksi PKS. Prinsip dasarnya tadi, yang pertama, kami hadir di sini mewakili rakyat. Yang kedua, banyak kita dengar rakyat itu mengatakan, ini DPR waktu mau pemilu, rumah kami itu diketok semuanya untuk minta suaranya. Tapi begitu sudah jadi, jangankan mengetok lagi, ditelepon pun tak akan telepon. Itu bisa saja terjadi pada fraksi dan partai lain. Tapi selama saya jadi ketua fraksi, tidak boleh terjadi itu pada fraksi Partai Keadilan. Karena itu, kami mengambil kebijakan dari pusat, provinsi, kabupaten, kota, setiap pekan harus ada hari aspirasi rakyat. Dulu ruang pleno, tapi karena ruang pleno ini masih baru, kita tulis ruang aspirasi rakyat. Ruang pleno itu kita tulis ruang aspirasi rakyat. Dan saya kira, saya tidak ujub dan tidak sombong, dari 9 fraksi yang ada di parlemen ini, baru satu-satunya fraksi PKS yang membuka ruang aspirasi dalam 1 pekan 1 kali. Dan untuk periode kedua, saya diperintah oleh Habib Salim Segaf Al-Jufri sebagai ketua fraksi, kita tambah menjadi 2 hari dalam sepekan untuk mendengar, menerima aspirasi dan keluhan-keluhan dari masyarakat Republik Indonesia. Ini adalah bagian dari kewajiban kami sebagai wakil rakyat. Kemudian Kiai Haji Yusuf Marta ini pernah meminta waktu untuk beraudiensi bersama teman-teman dari pengacara, kemudian juga dari keluarga, terutama menyampaikan aspirasi dari keluarga korban supaya mereka didengar oleh wakil rakyat yang ada di DPR ini. Saya bilang selamat datang, karena kita akan menerima siapapun orang yang menyampaikan aspirasinya. Kita akan coba sesuai dengan kewenangan yang ada pada kita. Tapi minimal masa kita mendengar aja nggak mau, ya kan begitu? Minimal kita mendengar aja tidak mau. Makanya itu kita lakukan, kita dengar.
Setelah itu hadir di sini ada Habib Abu Bakar Al-Habsyi, Sekjen DPP PKS. Sebelah kiri saya ini yang wajahnya khas, badannya juga khas, kelakuannya juga khas, penampilannya juga khas. Biar badannya gemuk begini, banyak yang tertarik sama Habib Abu Bakar ini. Sebelah saya ke belakangan ini adalah Jenderal Adham Darajatun, bukan Darajatun ya, Darajatun. Antara O sama A itu kalau dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Arab sebenarnya tinggal baca doang, ro juga dia. Ada yang kalau orang Sumatera bacanya Darajatun, kalau orang Jawa Darajatun, sama orang Sunda gitu. Ini juga di Komisi 3. Sengaja saya memohon mereka ini untuk hadir. Sebenarnya ada 2 lagi anggota Komisi 3 yang mestinya hadir, yaitu Pak Dr. Dimyati Natakusuma, yang satu lagi Pak Nasir Jamil. Tapi mereka nampaknya berhalangan hadir. 2 orang yang di hadapan bapak-bapak di Komisi 3. Kenapa kami pimpinan fraksi memohon kepada Komisi 3 dari fraksi PKS untuk hadir? Karena sudah saya bayangkan petanya apa yang ingin disampaikan ketika bicara tentang keluarga dari kasus KM 50. Sekali lagi saya atas nama pimpinan dan anggota fraksi PKS mengucapkan selamat datang di kantornya Bapak Ibu semua di tempat ini. Mudah-mudahan tempat ini memang betul-betul tempat yang membawa berkah untuk rakyat Indonesia, untuk negara Indonesia. Karena ketika kami menolak kenaikan BBM, kami bahas juga di ruangan ini. Ketika kami menolak Omnibus Law ketenaga kerjaan, juga kami bahasnya di ruangan ini. Dan begitu pula ketika kita membahas persoalan-persoalan kebangsaan, itu juga kita bahas di ruangan ini. Mudah-mudahan meskipun Komisi 3 2 orang, tapi ada Bu Ledia di sini juga. Alhamdulillah, insya Allah 2 orang ini bobotnya melampaui puluhan bahkan ratusan orang. Kalau dibicara bobot, ini bukan bobot berat ya, bobot yang lain. Mudah-mudahan ini juga sekaligus menjadi tanggung jawab kita bersama. Selamat datang dan selamat datang. Kemudian kami persilahkan kepada juru bicaranya, baik dari keluarga maupun juga dari teman-teman pengacaranya, untuk menyampaikan apa yang perlu disampaikan kepada kami. Mudah-mudahan kami tidak bisa menjamin bahwa ini masalah selesai, tetapi sebagai wakil rakyat kami akan berjuang sesuai dengan kemampuan kami. Karena kebetulan PKS ini sampai saat ini masih belum masuk di dalam pemerintahan, masih oposisi. Berkoalisinya dengan masyarakat dan dengan rakyat. Mudah-mudahan nanti bisa di-follow up, ditindaklanjuti. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, dari jamuannya yang kurang berkenan. Tapi rasanya teman-teman sudah beristihad, kira-kira yang disiapkan itu ya minimal cocoklah dengan lidah kita, begitu. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khair Dr. Jazuli Juwaini, Ketua Fraksi PKS DPR RI. Selanjutnya kami persilahkan kepada pimpinan rombongan yang akan menyampaikan pada Bapak Kiai Yusuf Muhammad Martak. Disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd.
Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita dari perwakilan keluarga korban beserta teman-teman yang telah diterima di ruangan fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Saya diterima oleh fraksi PKS dan alhamdulillah diterimanya di ruang fraksi PKS. Insyaallah pertemuan ini adalah pertemuan yang akan bermanfaat dan menjadikan pertemuan yang punya kelanjutan yang bisa membantu apa yang akan kita sampaikan. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang mana telah membimbing kita dan membawa kita menjadi seorang muslim yang kafah. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, yaitu Ustadz Jazuli Juwaini, yang mau meluangkan waktunya bertemu dengan saya dan mau mendengar apa yang saya sampaikan, yang alhamdulillah dengan tulus ikhlas beliau merespon tanpa berpanjang kata. Karena saya sudah menyampaikan apa yang telah kita perjuangkan dan apa yang telah kita lakukan, yaitu dari tim pengacara telah mengajukan surat secara formal kepada Komisi 3 pada tanggal 19 Agustus. Namun tidak ada tanggapan. Disusul surat yang kedua pada tanggal 29 September ke Komisi 3, juga tidak ada tanggapan, dan disusul dengan surat tanggal 96 November yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Dewan, juga tidak ada tanggapan. Yang terakhir pada tanggal 8 Desember dikirimkan surat yang keempat yang ditujukan Ketua Mahkamah Dewan, juga tidak ada tanggapan. Dan hal ini telah kami lakukan, yang alhamdulillah dibantu komunikasi oleh saudara kita Habib Abu Bakar Al-Habsyi selaku Komisi 3 dan selaku Sekjen PKS. Informasi yang saya dapat, beliau telah mengusahakan semaksimal mungkin, namun dari partai-partai lain masih belum berkenan menerima. Walaupun saya mendapat informasi dari sisi yang berbeda, bukan dari Habib Abu sendiri, bahkan ada oknum-oknum sebagian besar dari Komisi 3 yang menyatakan ini masih kilometer 50. Nanti kalau sudah kilometer 100 baru kita temui. Ya, mudah-mudahan menuju kilometer 100 keluarganya ada di dalamnya nanti. Yang kedua, kita belum bisa menemui karena kita akan mendiskusikan dengan partner kita, yaitu kepolisian. Sementara Kapolri di saat RDP dengan Komisi 3 telah menyatakan apabila ada novum baru akan ditindaklanjuti. Saya yakin Bapak Kapolri menyampaikan itu bukan sekedar basa-basi, dan penyampaian beliau juga ditangkap oleh Komisi 3 yang mana mereka juga tahu bahwa novum itu adanya juga di Polri. Kalau mereka menerima kita, mereka akan berhadapan-hadapan dengan informasi yang akurat, yang detail, yang sangat mengerikan, dan di dalamnya termuat kekejaman dan kesadisan yang insya Allah nantinya akan disampaikan oleh keluarga, oleh tim pengacara, dan salah satu yang mewakili TV3 nantinya. Pada kesempatan ini izinkan pimpinan saya memperkenalkan dari keluarga korban yang hadir pada hari ini, yaitu Ustadz Syuhada Ali Syahruli mewakili orang tua almarhum Faiz.
Oke. Yang kedua, Bapak Dainuri, orang tua almarhum Muhammad Lutfi Hakim. Yang ketiga, Bapak Mulyana dan Ibu Mona Lisa, berikut saudaranya dari almarhum Suci Kadafi. Yang keempat, Bapak Mustafa, kakak dari almarhum Muhammad Reza. Yang kelima, Ibu Herlina, orang tua dari almarhum Ahmad Sofyan beserta saudaranya Bapak Ridwan. Yang keenam, keluarga dari almarhum Andi Oktiawan, mohon maaf berhalangan hadir. Jadi pimpinan dan fraksi PKS, wabil khusus dari PKS, kadang ketidakhadiran mereka ini bukan karena mereka menganggap masalah ini tidak penting, tapi sangat banyak kendala dari mereka. Dari sisi waktu, dari sisi terikatnya aktivitas, dari sisi transportasi, dan banyak karena mereka rata-rata dari keluarga tidak mampu. Itulah yang mendasari kita dari pengacara membantu dengan sukarela yang saat ini di bawah koordinasi, yaitu saudara kita yang tercinta Saudara Ajis Yanwar, yang kedua Habib Ali Al-Atas, yang ketiga Dwi Haryadi, yang keempat Sumadi Atmaja, yang kelima Muhammad Fikri, dan yang keenam Bapak Marwan Batubara mewakili TP3, tim pengawal peristiwa pembunuhan kilometer 50. Dan yang terakhir, kita yang mendampingi para keluarga dan pengacara, yaitu saya sendiri, Yusuf Muhammad Martak, dan Mahfudz Nursasi, selaku Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama dan Sekretaris Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama, dan Habib Muhammad Al-Atas, selaku Ketua Umum Front Persaudaraan Islam. Berikutnya, Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212, yaitu Kiai Kohar Al-Qudsi, dan didampingi oleh sekjennya Ustadz Uus Solahuddin. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah berada di tempat ini, dan insya Allah apa yang disampaikan oleh teman-teman nantinya akan mendapat ridho Allah dan mendapat kemudahan. Saya tidak tahu lagi harus berkata apa, tapi saya yakin dari Partai Keadilan Sejahtera akan mampu melunakkan hati Komisi 3 dan mampu memberikan pencerahan. Seandainya mereka mendapat hidayah dan disadarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua yang hadir di ruangan ini dari 3 komponen akan siap hadir kembali untuk menjelaskan. Karena kalau hanya merangkum dan mendengar berita-berita yang ada di media, yang jelas pasti tidak berimbang. Dan insya Allah setelah dijelaskan nantinya satu persatu atas peristiwa tersebut, insya Allah akan mendapat masukan yang bulat, dan insya Allah masukan ini mungkin 70% yang belum pernah terangkat di media. Untuk itu, demi menyikat waktu, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dengan segala hormat kepada Ketua Fraksi Bapak Jazuli Juwaini, kepada Habib Abu Bakar Al-Habsyi selaku Komisi 3, dan berikutnya dengan Bapak Jenderal kita yang tidak asing lagi, yang selalu tampil seperti anak muda, saya senang sekali ini, dengan Bapak Adang Darajatun. Dan yang tidak kalah penting yaitu Ibu Lydia Hanafiah dari Komisi 10 ya, kalau tidak salah ya. Ya, terima kasih pertama-tama atas kesediaan, kedua atas disediakannya tempat, yang ketiga
disediakan jamuan. Jadi antum hari ini sohibul makan dan sohibul makanan. Jazakumullah khairan katsira. Samihni alafu minkum, kalau ada salah saya memohon maaf karena saya sebagai manusia tidak lepas dari kesalahan dan kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nanti agar lebih fokus dan lebih terarah akan dipandu oleh Saudara Aziz Yanwar siapa-siapa yang akan diberi kesempatan menyampaikan. Jadi tolong saya tambahkan bahwa di sini fraksi PKS bukan fraksi atau partai yang menolak bertemu dengan kita. Kita bertemu dengan orang yang mau menerima kita. Mereka bukan lawan kita, tapi mereka insya Allah akan menjadi sparring partner kita. Jadi saya berharap yang disampaikan singkat, padat, bulat, tapi jangan terlalu dengan emosi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak sekalian, Pak Jazuli Juwaini, Pak Habib Abu Bakar, Pak Jenderal dan Jenderal Jatun, dan juga Bu Lydia. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung mulai. Yang pertama, penyampaian dari keluarga syuhada korban KM 50. Mungkin Ustadz Akse bisa mengatur siapa yang mau lebih dahulu. Saya bisa sampaikan, mungkin Ustadz Akse mungkin bisa sampaikan untuk awalan dari ini orang tua dari Ahmad Faiz, Ahmad Syukur. Waktu dan tempat persilakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kami muliakan, wakil kami dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Ustadz Jazuli Juwaini. Ana ngikutin beliau di Twitter. Bapak Adam Nurul Jatun, Ibu siapa lupa tadi saya guna dia. Ibu Lydia Hanifah. Ibu Lydia ya, sama Bapak Habib Abu Bakar Al-Habsyi, juga saudara-saudara semuanya yang hadir di hadapan saya ini semuanya, Bapak Marwan Batubara, semuanya deh, Kiai Kohar, Habib Ali, Habib Muhammad, Ustadz Yusuf Martak. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ibadah hari ini kita bisa akhirnya diterima, bisa ngomong di hadapan wakil rakyat. Meskipun sebagian dari wakil rakyat sepertinya memang jelas-jelas menolak kami untuk sekedar mendengar. Ada beberapa memang yang sepertinya menolak. Tapi ya nggak apa-apa, kami rakyat dan mereka adalah wakil kami. Kami anggap tidak mau menerima kami sebagai rakyat yang sedang dizolimi. Kami anggap mereka yang memang menolak bertemu dengan kami anggap mereka itu sebagai orang yang mendukung dari penyiksaan dan pembantaian biadab pada tanggal 7 Desember 2020, mendukung dengan sikap diamnya, mendukung dengan profesinya atau statusnya di Dewan Pimpinan Rakyat. Ya nggak apa-apa, nanti mereka hadapi saja sendiri dukungan mereka itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami nggak ada masalah. Alhamdulillah, fraksi dari PKS mau jumpa dengan kami, mungkin mau mendengarkan
bagaimana rasanya kebahagiaan kami ketika putra-putra kami memohon izin kepada kami, Babe, Mama mohon izin mau berangkat, mau kemana, mau kawal Habib Rizik. Oh iya, mau mana taklim katanya. Oh iya, senang, bahagia kami. Ini mungkin bapak-bapak mau mendengar. Dan tiba-tiba pagi hari dengar pengumuman dibantai, habis itu disiksa kemudian dibantai. Dan penyiksaan ini kemarin terbukti di sidangnya Habib Bahar, kemarin terbukti disiksa. Alhamdulillah dibantai. Kemudian nggak selesai sampai situ, dibikinin pengadilan dagelan. Maksudnya pengadilan dagelan itu dibikin mungkin ya biar kami keluarga supaya tambah terhantam, tambah hancur, tambah menjerit kami. Wah, di sini mungkin ya Bapak Ibu dari fraksi PKS mau mendengar cerita kami, betapa hancur kami, hati kami. Tapi udah habis air mata, udah nggak bisa nangis lagi, sudah luar biasa. Jadi sudahlah disiksa, dibantai, kemudian dihantam pula dengan pengadilan yang jahanam, luar biasa. Mau nangis sudah nggak bisa nangis lagi, sudah habis air matanya, terus mau ngapain lagi gitu. Sepertinya udah putus asa lah ini, nggak bisa dilakukan, tapi putus asa haram ya. Kami ya, terus saja sudah berusaha ikuti arahan dan dari pengacara kami, ikuti arahan, ayo tetap berjuang menegakkan keadilan, karena menegakkan keadilan tersebut adalah kewajiban bagi kita bersama. Kami tambah semangat lagi, ayo kita tegakkan keadilan bersama-sama. Karena kami juga dari keluarga korban sudah berkomitmen bersama bahwa kami akan terus melakukan tuntutan dalam upaya tegaknya keadilan dalam kasus tragedi kemanusiaan KM50 ini dengan 3 macam tuntutan. Kami akan terus menuntut dengan tuntutan dunia. Nah, seperti sekarang ini adalah upaya kami untuk menuntut dalam tuntutan dunia, tegaknya keadilan di pengadilan HAM dan di pengadilan hak asasi manusia, karena menurut kami ini adalah pelanggaran HAM berat. 6 orang diintai, dikuntit, disiksa, dibunuh, dibikinin pengadilan jahanam, pengadilan dagelan. Ini kalau bukan tragedi kemanusiaan apa namanya ini? Dan itu terstruktur, dilakukan dengan secara terstruktur dan tanpa salah, sedikit pun nggak ada salahnya. Apa salahnya? Coba sampaikan kepada kami, putra-putra kami salahnya di mana? Pertama, mereka semua punya KTP legal, mereka itu putra bangsa, anak bangsa, punya KTP semua, SIM juga pada punya. Kemudian mereka, perjalanan mereka adalah perjalanan yang legal, perjalanan mau ngaji. Kendaraan yang mereka gunakan juga legal. Habib Rizik pada waktu itu tersangka pun bukan, legal perjalanannya, tujuan perjalanannya juga legal, kendaraan yang digunakan juga legal. Lalu kenapa dibunuh? Terus mereka bilang menyerang polisi. Di mana di sana ada polisi? Gak ada seragam polisi di sana. Yang ada banyak preman di sana, itu preman penjahat, itu gerombolan jahat itu. Udah nggak usah pakai cerita deh, pokoknya kami udah nggak sanggup lagi nangis deh, artinya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Semua bisa berterima kasih. Ada yang mau dengerin curhatan kami, gitu.
sekedar denger curhat aja, apa namanya, aduh gimana ya, pada nggak mau. Kan gila ya, padahal mereka itu wakil rakyat ya, tapi nggak apa-apa lah, itu tanggung jawab mereka sendiri nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kami itu mengklasifikasikan para durjana itu, yang pertama adalah para pengintainya, yaitu penguntitnya, pengintainya, terus eksekutornya di lapangan tuh yang ngebunuh putra-putra kami, terus para penyiksanya, terus komandan-komandan pengarahnya, terus aktor intelektualnya. Ada aktor intelektualnya nih, ada yang mendesain gerakan ini nih, operasi ini nggak mungkin jalan begitu aja, orang terstruktur kok, rapi. Kemudian ada ya para pendukung, baik dukungan dengan lisan, mendukung penyiksaan dan pembantaian ini dengan lisannya, dengan profesinya, dengan jabatannya. Nah, itu orang-orang itu kami klasifikasikan sebagai para durjana ini yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang tadi disebut bahwa ada fraksi dari DPR yang tidak mau mendengar kami, padahal mereka bertanggung jawab di dalam bangsa ini untuk sekedar mendengar saja tidak mau, maka mereka itu sudah mendukung dalam bentuk dalam profesi dan jabatannya. Na'udzubillah min dzalik. Dan silakan kalian hadapi sendiri urusan kalian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira demikian. Kemudian mungkin ada yang mau bicara lagi nih. Ya, oh iya, siap. Mohon maaf itu yang bisa saya sampaikan sedikit mungkin berantakan dan lain sebagainya, ya mohon dimaklumin aja, karena sebenarnya mau nangis tapi malu kalau nangis sebentar banyak orang gini. Jadi ya begitu deh yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya dari keluarga Bapak Dainuri. Beliau adalah keluarga dari M. Lutfil Hakim, salah satu syuhada juga Pak dari 6 orang itu. Silakan Bapak, mungkin ada yang mau disampaikan. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja saya, jadi menyingkat waktu. Terima kasih kepada Pak Ketua dan jajarannya dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan para rekan semuanya dan bapak-bapak semua yang saya muliakan, yang tidak bisa sebutkan satu persatu namanya. Insya Allah tidak mengurangi hormat dan takzim saya. Saya mau curhat hitungannya, mengungkapkan bahwa anak saya ini telah disiksa, terus dibunuh, Masya Allah, lukanya. Jadi mau curhat, jadi apa, luka-lukanya ini kalau tembakan udah jelas. Itu ada 4 tembakan tuh posisi di kiri. Posisi di kiri sini 4-4-nya itu sejajar, kayak sekitar 2 sentian. Alhamdulillah Pak Pimpinan, kita bawa semua dokumentasinya. Nah, itu bisa diperlihatkan. Ya, tunjukkan ini. Lihatkan aja. Ini kalau nggak salah ya, tembakan 4. Terus kulit belakangnya ini habis, ini semua. Itu tembakannya nembus. Emang saya menyaksikan diri paling ya jarak dekat saya megang, itu ditutup pakai kapas tuh, sempet saya tarik-tarik itu. Itu jadi kulit belakang ini habis semuanya. Terus Habis bekas apa itu Pak? Bekas apa dugaannya? kayaknya ditarik apa dikulitin, kurang tahu itu. Yakinnya sih kayaknya ditarik-tarik gitu, apa diseret mungkin ya.
Terkelupas habis, bersih. Nyampe tinggal putih doang. Itu yang dinamakan yang disampaikan oleh Ketua Komnas HAM itu biasa terjadi kalau orang punya kendala penyakit kolesterol. Artinya bisa mengerti. Jadi kalau penyakit, alhamdulillah anak saya itu nggak punya penyakit, sehat. Terus yang kedua ini tangannya, ini kayak diseret juga ini, tangan kanan. Saya itu menyaksikan lagi dibuka mau dimandikan. Itu ada saksi lain mungkin dari pihak Ron dan keluarga saya juga ada, ipar saya ada 2 yang menyaksikan. Atas tangannya itu ini luka kan? Luka ini, Terusnya hilang kulitnya. Ini sampai sini. Kasih waktu sedikit. Ini kulit tadi sama. Jadi kalau yang ini foto yang membiru di sebelah kiri, sini nggak ada kali. Kalau jahitan ini dari kayak hampir nyampe leher nih, nyampe bawah. Tuh jahitnya juga kayak apa baju bekas dijahit gitu. Masya Allah tuh, tega banget. Ini kayak bukan manusia lagi dianggapnya. lihat di situ Pak, dilihat saya. Dan terakhir, mohon maaf, ini kemaluan saya yakin jadi membengkak, agak hitam, yakin itu kayak dibakar. Jadi kejamnya kayak begitu. Jadi ini mungkin ya udah direncanakan. Jadi kita cuma minta keadilan di dunia, kalau akhirat dengan pasti. Jadi minta keadilan dunianya, mudah-mudahan bisa adil seadilnya. Mudah-mudahan praksi bisa mendengar keluhan saya dan keluarga, bisa menyampaikan ke komisi yang lain. Sekian mungkin, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum keluarga M. Lutfil Hakim. Iya barusan. Faiz Ahmad Syukur. Keluarga Faiz. Iya ada juga itu dokumentasinya sama, foto-fotonya juga. Kemudian ini selanjutnya Bapak Hendra Mulyana, orang tua dari syuhada Muhammad Suci Qaddafi. Persilakan Pak Hendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terutama Pak Pimpinan yang saya hormati, Wakil yang saya hormati, Bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian yang saya hormati. Adapun saya menceritakan sedikit waktu pengambilan jenazah itu dipersulitnya, naudzubillah min dzalik. Sampai Komisi 9 turun tangan, jenazah itu juga sampai dipersulit juga. Yang katanya nih jenazah boleh dipoto dan dilihat, dan ada perjanjian dari pihak keluarga jenazah tidak boleh, tidak mau diotopsi. Ternyata itu diotopsi tanpa sepengetahuan dari keluarga. Pas dibuka jenazah di Petamburan, saya melihat dengan mata saya sendiri, itu jahitan dari atas sampai ke bawah, kasar bener jahitannya. Mata sebelah kiri anak saya lebam, hidung robek sedikit. Yang kedua luka tembak, rata-rata luka tembak. Anak saya dapat luka tembak 3. Yang beruntun dekat tuang busuk, beruntun. Yang satu di atas paru-paru atau mengenai jantung. Inilah kebiadaban dari mereka.
Tidak sampai dengan situ, anak saya juga banyak luka, semacam luka pelupas, kayak orang disiram air panas. Alhamdulillah, dengan adanya pertemuan Partai Keadilan Sejahtera, mudah-mudahan saya sebagai orang tua berharap terbuka keadilan yang sesungguhnya. Hanya itu saja yang saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dipersilakan kepada Pak Mustafa, kakak dari almarhum M. Reza. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pimpinan yang ada di ruangan ini, yang saya bisa tidak sebutkan satu persatu. Mungkin saya sebagai kakak kandung, karena almarhum ini sudah tidak punya bapak, karena bapak udah nggak ada. Jadi di keluarga itu untuk pengurusan semuanya itu, alhamdulillah saya salah satunya yang menyaksikan ketiadaan adik saya, dari mulai kabar yang simpang siur yang tidak jelas, tetapi alhamdulillah dengan info dari Front Pembela Islam, kami semua dikumpulkan dalam satu ruangan, diperjelas kronologi semuanya. Alhamdulillah saya pun menerima dengan kondisi yang sangat bahagia. Bahagianya karena saya memiliki saudara kandung yang benar-benar berjihad di dalam memperjuangkan agama Allah. Dalam saya salah satunya yaitu menjaga zuriyah Rasulullah SAW. Mungkin dalam ruangan ini saya hanya ingin menyampaikan keadilan yang sebenar-benarnya, yang maksudnya dalam arti dengan kita diperkumpulkan seperti ini dalam praksi Partai Keadilan Sejahtera ini bisa membantu keluarga kami yang benar-benar terzolimi oleh oknum-oknum, istilahnya dalam arti kami yang masyarakat biasa, yang bukan, intinya adik saya ini bukan orang brutal. Beliau hanya menjaga zuriat Rasulullah dalam arti memperjuangkan zuriat Nabi, yaitu Habibana Habib Rizik Sihab, untuk mungkin kalau diperlihatkan apa ya, dari segi fisik ini tidak wajar untuk dilakukan kepada manusia, Pak. Kepada binatang pun mungkin tidak sesampai seperti ini, Pak. Jadi ya intinya saya sebagai kakak kandung almarhum minta bantuan dari praksi Partai Keadilan Sejahtera ini untuk minta keadilan, Pak. Dalam arti ya bantu kami, keluarga yang tidak punya apa-apa,
yang alhamdulillah tapi dari berbagai ya seperti pengacara yang alhamdulillah terus mengobarkan semua ini kepada kami untuk bisa minta keadilan. Yang mungkin kalau dari luka persis tidak jauh dari keluarga yang lain, mungkin saya bisa memperlihatkan aja untuk almarhum Muhammad Reza. Ada beberapa bagian tembakan dan bekas luka otopsi yang mana ini tidak ada sepersetujuan keluarga. Di samping ada luka tembak, di sini juga ada luka bakar, Pak. Yang mana luka bakar ini sehingga mengelupas kulit-kulit adik kami. Mungkin hanya itu aja sih, Pak, yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, saya dari keluarga almarhum untuk senantiasa meminta bantuannya kepada fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini untuk bisa memberikan keadilan kepada keluarga kami yang sudah tiada. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, terima kasih kepada Pak Mustafa. Selanjutnya kepada Bu Herlina, orang tua dari almarhum Ahmad Sofyan. Dipersilakan. Iya, kepada Mustafa ya. Iwan, saudara Iwan, maaf. Terima kasih. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak Ibu fraksi Partai Keadilan Sejahtera, para Tuan Guru Ustadz Habaib yang saya hormati, sama halnya seperti keluarga yang sebelumnya mengucapkan, perwakilan dari keluarga Ahmad Sofyan, saya sebagai adik satu-satunya, saya cuman berdua bersaudara. Orang tua ayah udah nggak ada, tinggal ibu doang satu sama saya udah. Sama seperti keluarga yang lain, saya ingin menunjukkan bahwa pembunuhan tragedi Camp 50 ini harus diselesaikan dengan cara seadil-adilnya. Ini contoh pembantaian di kilometer 50. Saya punya abang Ahmad Sofyan. Selain 2 luka tembak, di sini juga ada luka penyiksaan seperti pukulan, atau diketok pakai senjata tumpul. Di sini kelihatan banyak. Dan ini contoh wajah lebam, muka seperti bukan muka, beda sekali. Dan sama dengan keluarga Lutfil, abang saya kemaluannya hancur, bengkak, seperti dibakar. Ini contohnya. Kulit tangan juga sama melepuh. Ini contohnya. Juga diotopsi tanpa izin keluarga. Terima kasih, saya keluarga dari keluarga Suhada diundang kemari untuk menyampaikan keluhan dari keluarga demi
adilnya kasus ini. Karena kalau tidak adil, entah dari keluarga, teman, mungkin punya hukum sendiri nantinya kalau ini tidak dihukum dengan secara adil. Itu aja yang saya sampaikan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya minta maaf Pak, ini saya perkenalkan Ibu Herlina, ibunda dari Ahmad Sofyan, ibunda dari beliau juga. Tadi tidak bisa sanggup menyaksikan foto-fotonya, makanya duduk di belakang. Tapi mungkin ada yang mau disampaikan. Terima kasih. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aktivitas sehari-hari saya ibu rumah tangga. Mohon dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera bisa mengusut tuntas KM 50. Ya. Sofyan sehari-harinya dia mengaji, itu saja deh Pak kondisinya. Iya seperti yang tadi dilihatin fotonya. Baik, terima kasih Ibu Herlina atas waktu dan kesempatannya serta sepatah dua patah katanya. Baik, selanjutnya Pak, kami akan mempersilahkan kepada tim dari TP3 yang luar biasa dari awal kasus ini bergulir, membantu pihak keluarga dan tim kuasa hukum untuk mengungkap kasus ini lebih lanjut, lebih mendalam dengan semua keahlian yang dimiliki oleh anggota-anggota di timnya. Dari sini kami persilakan Pak Marwan Batubara, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih Mas Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Mungkin secara ringkas saya sampaikan beberapa langkah advokasi yang telah dilakukan oleh TP3 sejak bulan Februari 2021, karena kasusnya sendiri terungkap itu tanggal 7 Desember 2020 saat konferensi pers oleh Kapolda Metro dengan Pangdam Jaya. Jadi ada 7 Desember konferensi pers oleh itu terungkap pertama kali karena dari pihak keluarga atau FPI sendiri kan tidak tahu kasus itu. Hanya setelah ada konferensi pers itulah ternyata memang ada kejar-mengejar dan berbagai rentetan peristiwa yang terjadi pada tanggal 5 dan 6 Desember 2020. Saat itu yang konferensi pers yang memimpin adalah Kapolda Fadil Imran dan Pangdam Jaya Pak Dudung. Nah, TP3 sendiri pertama kali menyampaikan sikap menuntut setelah beberapa kali pertemuan, termasuk juga dengan teman-teman dari
FPI dan dari keluarga, termasuk Pak Abdullah itu mendatangi rumah keluarga korban satu persatu, didatangi dan dituliskan dalam buku putih. Nah, secara ringkas kita melakukan ada pernyataan sikap, kemudian ada petisi, ada audiensi dengan Presiden tanggal 9 Maret, ada launching buku putih, sempat melakukan mubahalah menantang polisi, ya, terutama yang melakukan manipulasi informasi. Kita tantang untuk mubahalah di Masjid Al Furqan di Matraman. Kemudian ada doa bersama, ada RDPU ke 3 fraksi, pertama kali itu PKS, kemudian PAN, P3, karena kita menyurati pimpinan DPR, kemudian Komisi 3 berkali-kali itu tidak pernah diberi kesempatan. Akhirnya, alhamdulillah, yang pertama kali menanggapi adalah PKS, dan saya ingat acara itu masih tahun lalu berlangsung di sini. Kemudian ada juga launching buku versi bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Kemudian kita melaporkan kasus ini ke salah satu atau beberapa lembaga internasional. Salah satunya itu adalah ke UNHCR, ya, bulan Maret 2021. Kemudian terakhir kita menyampaikan laporan juga ke perwakilan PBB di Jakarta, itu kira-kira bulan November yang lalu. Nah, itulah langkah-langkah advokasi yang sudah kita lakukan. Tapi beberapa hal mungkin sebagai tambahan, bahwa sebetulnya kalau bicara novum yang ditawarkan atau diminta oleh Kapolri pada tanggal 25 Agustus yang lalu 2022, silakan kalau masyarakat punya novum, sebetulnya itu jelas merupakan upaya untuk merekayasa menutupi kejahatan yang sebenarnya. Kenapa? Karena pengadilan yang berlangsung terhadap 2 anggota polisi itu didasarkan kepada hasil penyelidikan yang tidak valid. Karena penyelidikan itu sendiri yang dilakukan oleh Komnas HAM itu tidak pernah, belum pernah, ya, kalau menurut aturan yang ada. Yang mereka lakukan itu hanya memantau sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Itulah yang dilakukan. Lalu itulah yang dijadikan dasar. Sementara Komnas HAM sendiri itu sangat bias karena tidak pernah memasukkan apa yang menjadi informasi dan data yang diminta dari keluarga korban dari FPI. Itu memang diminta, tapi dalam laporan yang disampaikan kepada pemerintah Januari 2021 itu tidak dimuat itu yang datang dari pihak kita, dari keluarga terutama dan dari FPI. Yang ada adalah rekayasa mereka sesuai dengan laporan polisi. Yang antara lain disebutkan bahwa 6 laskar ini menyerang atau laskar itu menyerang. Padahal lalu disebutkan punya senjata. Nah, itu kebohongan yang sangat nyata. Apalagi kalau kita bicara penyelidikan yang sifatnya pro justisia, itu belum pernah terjadi. Maka yang selalu kita tuntut adalah supaya Komnas HAM mengulang kembali penyelidikan pro justisia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Nah, kembali tadi ke pernyataan novum, bagaimana kita bicara novum kalau pengadilan itu sendiri belum pernah terjadi. Yang kedua, kalau memang serius mencari novum, itu bukan tugas kita yang utama melakukan, tapi polisi. Mereka tidak melakukan itu, dan kalau mau buku putih TP3 itu sudah merupakan informasinya itu sangat banyak kalau kita bicara novum, kalau memang niatnya baik. Nah, tapi kalau kita bicara kembali kepada sikap pemerintah selama ini, sifatnya adalah cover up, mengcover up, menutup-nutupi kejahatan yang sebenarnya dengan melakukan banyak rekayasa, mulai dari yang dilakukan oleh Komnas HAM, lalu didukung dan di-endorse oleh pemerintah,
dan dibiarkan juga oleh Komisi 3, sayangnya itu. Ya, ini tidak pernah kita dengar, apalagi tadi saya sebutkan Komisi 3 itu tidak berkenan menerima kita. Menjawab surat saja tidak pernah, padahal kita sampaikan secara resmi. Nah, karena itu saya kira yang kita tuntut, kita harapkan ke depan, terakhir saya sampaikan bahwa kita berharap nanti mudah-mudahan kalau komisioner Komnas HAM-nya sudah berganti, kemudian ada pergantian pemerintahan, ya kalau yang sekarang saya tidak yakin, ya, tapi pemerintahan yang nanti itu akan mengambil alih kekuasaan, ada penyelidikan ulang atau penyelidikan yang sebenarnya, ya bukan ulang, karena yang saya sebut tadi itu bukan penyelidikan, hanya pemantauan. Jadi penyelidikan dilakukan oleh Komnas HAM yang baru, kemudian barulah proses pro justisianya yang nanti akan melibatkan Kejaksaan Agung untuk melakukan penyidikan. Lalu dalam proses penyidikan sampai nanti pengadilan itu ada hakim-hakim ad hoc yang datang dari masyarakat yang dijamin undang-undang untuk terlibat. Itulah yang kita harapkan. Dan saya kira hari ini dari DP3 saya mohon maaf karena memang ada beberapa kegiatan dari yang lain, pengurus lain terutama Pak Abdullah tidak bisa hadir. Tapi dalam hal ini saya kira sikap kita masih konsisten. Mudah-mudahan nanti kebenaran bisa akhirnya muncul, terutama tadi lewat adanya penyelidikan yang sebenarnya yang dilakukan oleh Komnas HAM dan didukung oleh pemerintahan yang baru yang mudah-mudahan nanti bisa berganti, bukan Jokowi 3 periode saya kira. Itu harapan dan doa kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa dari Pak Marwan, Pak dari TP3. Selanjutnya, sebelum saya akhiri, ada pernyataan dan juga penyampaian yang disampaikan insya Allah oleh Habib Muhammad Alatas dari Front Persaudaraan Islam. Terima kasih. Waktu dan tempat dipersilakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Salam penghormatan kepada seluruh pimpinan dari fraksi PKS, begitu juga keluarga besar daripada 6 syuhada dan seluruh para rombongan. Ada beberapa poin yang menjadi satu kesimpulan yang akan nanti kita paparkan dan nanti akan dilengkapi terakhir oleh Bang Aziz dari penasihat hukum. Yang pertama, kami mengapresiasi yaitu DPR RI karena kita mendapatkan angin segar karena saat itu DPR RI telah mendesak Kapolri saat ada RDP untuk kembali membuka kasus KM50 sehingga keluarlah pernyataan bahwa akan dibuka kembali jika ada novum baru, sehingga ini juga menjadi salah satu bentuk apresiasi kita. Artinya kita mengapresiasi bahwa Kapolri menyambut dari desakan tersebut, kemudian keluarlah pernyataan siap membuka kembali kasus KM50 jika ditemukan novum baru. Kemudian yang ketiga, sehingga datangnya kita saat ini adalah untuk memberikan amunisi bagi fraksi PKS terutama yang berada dalam Komisi 3 untuk bisa memberikan informasi-informasi sebagaimana tadi disinggung oleh Bapak Marwan Batuara, agar bisa memberikan informasi-informasi agar novum baru itu bisa betul-betul terlihat oleh pihak Kapolri karena dia sudah membuka ruang tersebut. Sehingga kita memohon agar DPR RI bisa mengundang sebagaimana mengundang saat Kapolri dalam kasus Sambo, mengundang kembali Kapolri dengan kita berikan amunisi pada hari ini. Adanya nanti kita ada beberapa penyerahan daripada beberapa berkas sebagai ajuan dorongan agar RDP Kapolri khusus kasus KM50 ini betul-betul bisa terjadi sebagaimana yang terjadi pada kasus Sambo yang lalu. Sehingga kita memohon DPR RI agar kembali desak Kapolri dengan novum baru yang akan kita sampaikan pada hari ini. Terakhir, poin terakhir dan ini yang terbaru, yaitu bagaimana kita meminta agar PKS mendorong DPR RI terutama Komisi 3 melakukan protes terhadap keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022 tentang penyelesaian non-yudisial terhadap 12 atau 13 pelanggaran HAM, yang mana
telah disebutkan hari Rabu kemarin kalau tidak salah sudah dikeluarkan ada 13 dari peristiwa tahun 65 sampai terakhir peristiwa Jambo Kepuk di Aceh tahun 2003. Artinya kenapa perlu diprotes? Apakah pelanggaran HAM hanya yang masa lalu, maksudnya di luar rezim daripada yang saat ini berkuasa saja? Apakah dia lupa dengan apa yang terjadi di tahun 2 tahun yang lalu, yaitu tepatnya saat terjadi tahun 2020 di 7 Desember 2020. Artinya kenapa kok kasus HAM pelanggaran berat, kasus 6 syuhada ini tidak dimasukkan menjadi salah satu pelanggaran yang dimasukkan dalam Kepres tahun nomor 17 tahun 2022. Artinya kita datang kemari untuk memberikan amunisi kepada fraksi PKS terutama dalam Komisi 3 agar mampu memanggil kembali Kapolri yang telah memberikan peluang, dan mudah-mudahan ini menjadi angin segar bentuk penegakan keadilan terutama penuntasan pelanggaran HAM di negara kita tercinta. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Habib Muhammad dan seluruh penyampai materi dan penyampai aspirasi tadi. Izinkan Bapak pimpinan DPR dari fraksi PKS di sini yang tadi setelah disebutkan satu persatu dan juga peserta pertemuan ini, saya untuk menyampaikan penyampaian terakhir selaku tim kuasa hukum dari keluarga korban KM50. Yang pertama adalah saya sampaikan bahwa kita sebenarnya sudah menduga, sudah bisa meyakini ketika waktu kejadian itu bahwa endingnya kita perkirakan seperti ini. Kenapa kita menduga seperti itu? Kita membuktikan dengan kita tidak pernah melakukan pelaporan apapun terkait dengan hal tersebut kepada pihak kepolisian, terkait ini sebagai tindakan kriminal biasa. Karena kami menduga endingnya pasti akan seperti ini. Endingnya pasti akan membebaskan mereka semuanya yang memang quote unquote diduga dikorbankan. Makanya kita sudah menduga. Akhirnya somehow mereka membuat pelaporan, akhirnya mereka yang melaporkan, mungkin mereka yang melakukan, mereka yang melaporkan, mereka yang memproses, mereka juga yang memutuskan. Gitu. Saya bisa buktikan juga bahwa hal tersebut sudah juga dapat kita perkirakan pada pertengahan. Kenapa? Perlu diketahui pada Maret 2022, ya, pada Maret 2022 kita sudah kirimkan amicus curiae Bapak-Bapak sekalian. Kepada rekan media juga, kami sudah mengirimkan selaku tim kuasa hukum keluarga korban amicus curiae, sahabat peradilan. Saya sampaikan di sini apa fakta-faktanya seperti itu kan. Tapi yang kita terima adalah sahabat pembunuhan, karena jangankan pembunuhnya, prosesnya pun tidak diselesaikan dengan transparan. Tidak putus asa di situ juga, meskipun kami cukup tidak yakin, tapi kami meyakini keadilan harus tetap diperjuangkan. Oleh karena itu kami kirimkan lagi amicus curiae kesekian kalinya pada proses kasasi. Lagi-lagi sama hasilnya, jangankan pelakunya, prosesnya pun tidak diurai dengan baik. Yang kedua Mei, yang pertama Maret 2022 ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang kedua Mei 2022 ke Mahkamah Agung kasasinya. Tidak cukup di situ, kami juga beberapa kali sudah sampaikan audiens ke DPR. Awal sebenarnya kami sudah diterima di Komisi 3 terkait kasus KM50 ini, awalnya waktu itu. Kami berharap betul waktu itu, akan tetapi follow up-nya cukup mengecewakan kami, karena lagi-lagi kami ditindaklanjut dengan yang tadi disampaikan oleh keluarga korban, bahasanya saya pinjam tadi pengadilan dagelan seperti itu. Lalu apa sih yang mendasari kami mengatakan demikian? Ada fakta-fakta bahwa kami mengikuti juga, meskipun kami tidak mengakui, kami punya putusannya, baik putusan pengadilan negeri maupun kasasinya kita punya. Kenapa di sini kita bahas? Karena qadarullah, ada makar Allah pada persidangan Habib Bahar yang mengatakan bahwa para syuhada ini disiksa, dibunuh apa segala macam gitu kan, diperlakukan tidak jahat dan kukunya dicabut apa segala macam. Itu yang menjebloskan Habib Bahar ke penjara. Oleh karena itu kita bongkar ini semua, dan alhamdulillah meskipun saya di sini dan kami bukan jaksa, kami baca hanya 1-2 kali, 1-2 malam itu untuk baca ini putusan setebal ini, tapi kami punya banyak bukti bahwa memang ini tidak cermat di sini. Contoh tidak cermat apa?
ada 2 mobil. Jadi gini Pak, saya jelaskan seperti conversation aja ya, bukan ini. Jadi ada 2 mobil yang jadi korban, yang jadi pengejaran waktu itu. Yang pertama Chevrolet Spin yang ditumpangi oleh para syuhada, yang satu lagi Avanza warna silver. Itu bunyi di voice note, kan ada voice note tuh mereka tuh yang menyebar kemana-mana, dan akhirnya ada di putusan ini juga. Mobil Spin ini platnya TBM Pak. Mobil Avanza ini platnya itu ULY. Nah, yang mengejar itu dari awal kita katakan, yang mengejar itu ada 3 mobil yang mengejar intens ya. Sebelumnya banyak, tapi setelah keluar dari Tol Kerawang itu cuma 3. Yang satu platnya K, belakangnya EL. Yang kedua PWQ, belakangnya, depannya B. Yang ketiga B, depannya, belakangnya KJD. Itu bunyi terus di situ, dan semua rombongan Habib apa semua tahu memang yang mengejar itu, gitu loh. Tapi di putusan ini, ya, di putusan ini satu, mereka menyita mobil PWQ tanpa menyebutkan siapa yang punya. Apa mobil itu jalan sendiri? Kemudian ada di situ disita. Siapa yang punya? Siapa yang pakai? Apa kepentingannya disita? Nggak dijelaskan. Ini kan sederhana. Kita nggak usah. Kita baru lulus fakultas hukum baca ini juga tahu gitu loh. Kok ini nggak diungkap gitu loh? Atau yang nggak usah kuliah lah. Kemudian satu lagi. KJD ini dituduhkan adalah mobil para syuhad, para pengawal Habib. Coba. Tadi makanya nggak salah ketika keluarga ini mengatakan difitnah. Mereka jadi KJD yang mengejar, menguntit, itu disangka mobil mereka. Artinya apa? Saya bisa katakan kurang lebih mereka nggak pernah ada di situ yang mengatakan membunuh itu. Kenapa? Mereka nggak tahu mau plat mobilnya mereka sendiri, plat mobil yang mengejar itu kan mobil mereka. Yang dikejar mereka bilang KJD, padahal itu bukan, padahal itu yang mengejar gitu loh. Artinya ini makar Allah, ini skenario buyar. Saya baru nyebutin itu loh Pak, baru nyebutin soal mobil yang mengejar-ngejar itu aja. Ini udah bubar gitu loh. KJD yang mengejar, semua sepakat rombongan itu besar satu Avanza, bahkan yang numpangin mobilnya juga tahu. Saya punya STNK-nya soalnya. Yang mengejar itu bukan KJD, tapi mereka menuduh KJD gitu loh. Yang selamat ya, kan ada 2, satu selamat, satu jadi korban Pak. Nah kemudian masalah jasad kita bongkar habis-habisan. Akhirnya kurang lebih saya katakan, dokter forensik mengatakan di persidangan yang mulia di kasus Habib Bahar itu mereka tidak memeriksa luka selain penyebab kematian. Artinya kalau ada siksaan, betul nggak diperiksa. Orang mereka mengatakan demikian, berarti terbuka dong ada penyiksaan. Kemudian yang kedua, mereka juga mengaku melakukan kesalahan prosedur. Itu berbunyi di putusan, karena saya hadir dan hampir tidak pernah absen. Saya hafal betul, kita punya minutanya juga. Kemudian juga saksi-saksi mengatakan, bahkan hakim sendiri sama Habib Bahar ditujukan begini, ini luka apa? Dia mengatakan ini seperti bekas luka siksaan. Pasti buka adalah itu luka yang Anda periksa, gitu loh. Itu yang terakhir, yang lebih konyol adalah rusuknya hampir semuanya patah Pak. Yang patah tuh bagian bawah Pak. Saya nggak tahu kedokteran, tapi saya tanya urutan rusuk tuh kayak apa? Dibilang nomor 1 atas, bawah seperti itu. Yang patahnya di bawah Pak, tapi tembakan semua di atas Pak. Pertanyaan saya, apa peluru naik turun begini? Berarti kan ada penyiksaan Pak di situ, ada pemukulan segala macam, dan semua rata 6 syuhada itu hampir semuanya patah di bawah. Nggak mungkin peluru, karena peluru di atas. Tadi dikasih lihat peluru di jantung semua, karena yang mematikan di situ. Itu beberapa poin yang saya sampaikan, yang ini jelas nggak sinkron Pak antara fakta. Nggak mungkin ada satu fakta kejadian 7 Desember dini hari, tapi ada banyak versi. Nggak mungkin. Pasti hanya satu versi, karena kejadian itu cuma satu. Sisanya adalah skenario yang dibuat untuk menutupi atau cover up dari bahasa dari Pak Marwan saya pinjam. Nah, oleh karena itu kita di sini minta Pak, karena kita menganggap dan menduga Komnas HAM rezim lama tidak objektif, kita minta penyelesaiannya ini ya kepada Bapak-bapak di Komisi 3, mungkin lewat fraksi PKS yang mulia kami sampaikan supaya memanggil Komnas HAM di bawah Bu Atnike Nova Sigiro yang sejak November 2022 sudah menjabat sebagai Ketua Komisioner Komnas HAM untuk memeriksa ulang penyelidikan baru dan juga secara objektif tentunya. Karena saya juga punya Pak ininya Pak, laporan penyelidikannya. Tapi isinya mendasarkan pada pasal 89, isinya pemantauan Pak. Pemantauan, judulnya penyelidikan. Kita nggak usah buka aja, baru lihat aja udah ngelihat ini nggak beres nih, seperti itu. Belum lagi kalau kita buka yang lainnya juga, meskipun ada lah, kita coba adil juga, nggak semuanya berantakan. Salah satunya mereka minta diungkap tadi PWQ itu siapa,
Nah, itu boleh lah gitu kan. Artinya hak yang batil jangan dicampur, yang hak kita pertahankan, yang batil kita buang, karena bisa merusak yang hak itu sendiri. Itu soal yang tadi saya sampaikan, soal Komnas HAM. Jadi dibuka penyelidikan baru. Dan yang kedua, tetap tapi ini Komnas HAM yang ini Pak, yang ngelit Pak. Dia harus leading, tidak boleh dia di-lead oleh yang lain, oleh institusi lain. Kenapa? Saya mau ungkap soal obstruction of justice terkait dengan CCTV Pak. Gitu. Itu kenapa saya katakan demikian? Lagi-lagi lewat makar Allah di dakwaan ini Pak Ferdi Sambo, saya catat di sini ada 3 kali Pak, di halaman 52, kemudian ada di halaman di dakwaan ini Pak, bukan buatan kita, halaman 56, dan juga di halaman 44 dakwaan Ferdi Sambo. Ini mengungkap dan mengungkit, oh ini yang tim CCTV KM50 ya. Maksudnya apa tim CCTV KM50 ini? Mereka yang mengungkap atau yang apa nih, atau yang kita duga merekayasa atau apa? Ini maksud saya satu hal yang menarik gitu kan, terkait dengan dugaan obstruction of justice itu. Dan tetap tadi saya katakan kenapa harus Komnas HAM, karena kami bukan menganggap ini kriminal biasa. Saya mau sampaikan Pak, 19 September 2020 satu orang, saya bukan menafikan ini Pak ya, Pendeta Yeremia Zanabani dibunuh, disiksa oleh diduga oknum TNI, masuk pelanggaran HAM berat, ada TGPF. Ini 6 orang syuhada Pak, anak bangsa yang masa depannya masih cerah. Baru kemarin ya, nggak lama dari 2020, kok bisa-bisanya dikatakan pelanggaran HAM biasa dan juga diselesaikan, padahal bukti-bukti sudah banyak. Artinya kita minta penegakan yang tidak diskriminatif. Kalau satu orang ini bisa masuk pengadilan HAM berat dan juga diselesaikan melalui Undang-Undang 26 tahun 2000, maka kita minta yang 6 ini juga. Karena nggak menutup kemungkinan Pak, mohon izin, ternyata yang diperlakukan itu akhirnya bukan dari pihak kita, di dalam internal akhirnya Brigadir Joshua juga akhirnya kan kena. Artinya kalau kita tidak menegakkan ini dengan baik, mohon sampaikan pesan dari kami Pak, semua bisa jadi korban seperti itu Pak. Demikian Pak yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan dari tim saya juga Pak Habib Ali Alatas. Silakan. Langsung bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Saya Ali Alatas, kuasa hukum juga dari keluarga korban syuhada KM50, juga kemudian sekaligus juga sebagai sekretaris umum DPP Front Persaudaraan Islam. Sedikit juga menambahkan daripada bukti-bukti yang perlu kemudian dipaparkan di sini, bahwa perlu juga diketahui salah satu sorotan daripada amicus curiae atau semacam legal opinion kita yang diserahkan kepada pengadilan, ya ini adalah soal luka. Nah, ini luka ini menarik. Tadi Bapak lihat semua bagaimana kemudian luka itu berada di posisi yang identik, dan rata-rata ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4 tembakan menembus dada sebelah kiri dan semuanya menembus jantung dan paru-paru. Nah, menariknya kita berpikir rasional. Jadi kalau seandainya kita mengikuti cerita yang dituangkan dalam pengadilan di Jakarta Selatan itu, bahwa seolah-olah 4 syuhada, jadi 6 pengawal Habib Rizik itu 2 sudah ditembak duluan waktu dikejar dan ditembaki. Nah, kemudian sudah ditembak duluan, dibawa dalam mobil terpisah. Ini juga menurut pengakuan saksi mata di tempat. Jadi saksi mata itu melihat yang 2 sudah ditembak duluan waktu pengejarannya, itu dibawa dalam mobil terpisah. Yang 4 yang masih sehat walafiat dibawa dalam mobil terpisah. Nah, kemudian diulas dalam putusan tersebut dikatakan bahwa ketika berjalan mobil itu kemudian terjadi pergumulan dan kemudian terjadi penembakan. Menurut cerita yang dituangkan dalam putusan tersebut. Nah, kita coba berpikir rasional. Mungkin Pak Adang ini lebih paham betul karena sering memegang senjata dulu waktu di kepolisian. Bagaimana bisa dalam ruang sempit, ya ini mobil yang duduknya berdesakan, gitu. Kalau berdasarkan keterangan itu duduknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 orang di dalam mobil. 3 petugas yang katanya di dalam mobil, kemudian juga yang 4 itu adalah yang pengawal Habib Rizik.
Bagaimana bisa dalam kondisi mobil bergerak, dalam kondisi ruang sempit di dalam mobil, kemudian dilakukan penembakan oleh petugas, katanya tembakannya identik sama jatuh kepada dada sebelah kiri, menembus jantung dan paru-paru. Lebih menariknya lagi, lebih serunya, yang 4 terjadi penembakan seperti itu, luka yang identik itu juga terjadi kepada 2 yang sudah dibawa duluan, yang katanya ditembak di jalan, gitu. Memiliki luka yang sama, yang ini luka di dada sebelah kiri, penembakan menembus jantung dan paru-paru. Dan itu yang kita tuangkan. Nah, tapi kenapa kemudian yang kita sayangkan betul dan kita kecewa betul, kenapa kemudian hal ini tidak menjadi concern daripada pihak penyidik maupun penuntut, daripada kepolisian maupun kejaksaan, gitu. Padahal itu jelas, terang benderang, dan itu sudah diungkapkan sendiri dalam pengadilan. Dalam pengadilan itu disebut lukanya ini, Faiz lukanya ini, Lutfi lukanya ini, kemudian Kadafi lukanya ini, kemudian Ambon Ahmad Sofyan lukanya, dan seterusnya. Gitu. Tapi kemudian hal ini tidak menjadi karena begini, semuanya yang mengetahui terjadi penembakan dalam putusan tersebut adalah pelaku juga, bahwa dia yang menembak, kemudian dia yang mengatakan bla 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 bla, begitu. Dan itu cuman yang bersaksi itu cuman yang ada di dalam mobil. Maka dari itu kemudian di situ kita katakan itu kejanggalan luar biasa yang terang benderang sebagaimana terang matahari pada waktu zuhur. Nah, itu satu. Kedua, di Komnas HAM itu diperiksa ada 1 saksi, itu diperiksa. Yang lucu, saksi ini kemudian tidak diperiksa dalam kasus yang diadili di Pengadilan Jakarta Selatan, gitu. Saksi ini ada di lapangan, melihat dari dekat korban-korban semua, gitu. Saksi dengan inisial DM itu diperiksa oleh Komnas HAM, dimasukkan dan dituangkan dalam laporan Komnas HAM, tapi kemudian tidak diperiksa oleh pihak kepolisian, gitu. Nah, padahal apa? Padahal kesaksian dari yang bersangkutan ini sangat krusial. Jadi menurut penuturan dalam putusan Pengadilan Jakarta Selatan itu dikatakan bahwa penembakan itu terjadi tidak jauh setelah bergerak dari KM 50, lebih sedikit. Jadi ketika mobil bergerak kemudian terjadi pergumulan, tidak jauh dari KM 50 menuju KM 51, kemudian terjadi penembakan. Nah, menariknya, dan ini yang kita sayangkan kenapa kemudian saksi ini tidak periksa. Menariknya adalah saksi mata yang diperiksa oleh Komnas HAM melihat bahwa iring-iringan mereka yang menahan para pengawal laskar, pengawal daripada Habib Rizik Syihab itu sampai kilometer 54 tidak ada masalah, jalan aja lurus. Bahkan masuk karena kilometer 54 itu masuk ke Karawang, dia akan muter ke arah Jakarta, masuk ke Karawang Timur untuk kilometer 54, dia masuk ke pintu tol Karawang Timur, kemudian putar balik untuk masuk ke Jakarta. Nah, itu menarik. Saksi ini sampai detik ini belum diperiksa oleh penyidik kepolisian, gitu. Nah, kemudian juga bukti yang perlu diperhatikan itu adalah soal ada juga saksi-saksi pengawal yang selamat, itu yang tadi disebutkan mobilnya ULY belakangnya, itu pengawal yang selamat itu melihat waktu kejar-kejaran itu sudah melihat diacungkan senapan laras panjang, gitu. Jadi diduga di situ sudah ada persiapan untuk melakukan penyerangan. Nah, itu adalah fakta-fakta di lapangan yang menurut kita itu sangat krusial buat kemudian dikatakan sebagai novum baru. Tapi kemudian sekali lagi kita di sini datang di sini berharap bahwa hal ini itu bukan hanya sekedar diungkap dalam konstruksi hukum KUHP, bukan hanya
sekedar cuman sebagai pemantauan sebagaimana amanat Undang-Undang 3999 tentang hak asasi manusia, tapi kita berharap betul bagaimana kemudian fraksi Partai Keadilan Sejahtera memperjuangkan agar memanggil Komnas HAM untuk kemudian mendorong Komnas HAM menggunakan kewenangannya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM, mengungkap ini dalam Pengadilan HAM sebagai penyelidik kejadian hak asasi manusia berat. Nah, dalam Undang-Undang 26 2000 itu disebutkan disebut sebagai pelanggaran HAM berat. Itu ada dua unsur yang paling menentukannya. Ini unsur sistematis atau meluas. Jadi dua unsur ini, sistematis atau meluas. Jadi salah satunya saja terpenuhi, maka itu terjadi pelanggaran HAM berat. Nah, kalau meluas itu biasanya dalam teori hak asasi manusia dimaksudkan adalah soal bagaimana kemudian korban itu banyak. Maka kalau kita bicara soal korbannya hanya 6. Nah, tapi kemudian ketika kita bicara sistematis, kejadian KM50 itu jangan hanya sekedar dilihat sebagai satu kejadian yang berdiri sendiri. Kita wajib melihat rentetan-rentetan peristiwa sebelumnya yang kemudian bagaimana oposisi di negara ini ditekan luar biasa, wabil khusus mereka yang berada di barisan Habib Rizik Syihab. Itu yang wajib dilihat. Bagaimana kemudian kebijakan-kebijakan negara, bagaimana kemudian diskriminasi hukum itu semuanya diarahkan kepada Habib Rizik Syihab dan kepada mereka yang ikut berjuang bersama dengan Habib Rizik Syihab. Gitu. Makanya kemudian kita mesti tarik ke belakang. Bagaimana kemudian ada pengintaian yang terjadi di Megabendung, dikatakan diduga kuat berdasarkan bukti-bukti yang ada dari Badan Intelijen Negara. Kemudian juga jauh sebelum itu pada tahun 2009 sampai 2019 waktu pemilu, sampai detik ini 9 korban yang ditembak dengan luka dengan peluru tajam, yang katanya tidak ada peluru tajam tapi ditembak oleh peluru tajam, mati. Sampai detik ini Komnas HAM sudah mengatakan rekomendasinya adalah untuk diusut, tapi sampai detik ini belum pernah diusut. Kemudian tarik lagi ke belakang, bagaimana kemudian buzzer, bagaimana kemudian begitu banyaknya diskriminasi hukum terhadap buzzer, kemudian kita melaporkan kepada pihak kepolisian begitu susahnya, tapi kemudian dalam mereka yang berada dalam barisan Habib Rizik Syihab, termasuk misalkan Syekh Yusuf, merasakan sendiri bagaimana kemudian pidana itu begitu murah bagi mereka kaum oposisi. Nah, sehingga perlu untuk Komnas HAM bagi kami melihat bahwa ini terjadi usaha sistematis yang puncaknya adalah kejadian kilometer 50. Begitu mungkin dari Ana. Cukup sekian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Alhamdulillah, dari pihak keluarga, dari pihak pengacara, dan para pihak pendamping, dan dari TP3 juga yang telah satu persatu menyampaikan. Insya Allah apa yang disampaikan ini bisa menjadikan masukan dan menjadikan amunisi bagi fraksi PKS mencari celah yang terbaik. Jangan sekedar hanya melihat siapa yang membawa aspirasi ini, tapi ini adalah anak bangsa, anak-anak yang punya masa depan baik, tapi dihabisi dengan cara-cara yang kejam dan zalim. Seperti yang tadi telah disampaikan, kalau seandainya melakukan perlawanan, kenapa waktu diturunkan di TKP di kilometer 50 tidak diborgol? Jadi memang sengaja disiapkan untuk dicarikan alasannya. Saya pikir itu saja yang saya sampaikan. Syukur Alhamdulillah kalau kita bisa mendengar tanggapan dari fraksi PKS. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Insyaallah Habib Abu akan memberikan tanggapan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa alaikum tahiyatul islamu jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak sekalian, sampai hari ini insya Allah kami masih berkomitmen ya, meyakinkan bahwa sesungguhnya PKS terus bersama umat. Itu pertama.
umat, ulama, habaib, ya, khususnya dalam mengawal peristiwa KM 50 ini, ya, yang tidak lain tidak bukan pastinya kita ingin menegakkan keadilan di muka bumi ini, khusus di Indonesia dan di peristiwa KM 50 ini. Saya bangga dan percaya khususnya kepada Dr. Yusuf Marta yang sudah sedemikian rupa menggiring pertemuan kita, dan kami PKS merasa berbahagia dipercaya untuk menyuarakan suara umat ini. Apapun jadinya, kami adalah wakil rakyat, tidak ada halangan dan hambatan untuk kami bersuara dengan kondisi apapun. Itu yang perlu diperhatikan yang pertama. Yang selanjutnya, ini sudah menjadi tanggung jawab kita semua. Mendengar cerita yang begitu detail, saya tidak sebutkan nama-namanya tadi yang 6, ya, keluarga besar. Saya pikir ceritanya juga sampai peluh, sudah hilang rasa untuk mengapa, untuk keluar air mata aja sudah susah karena sudah sekian kali menceritakan. Tapi cerita ini buat kami di Komisi 3, khususnya PKS, sudah sekian kali mengawal surat dari apa istilah surat dulu lembaganya pakai sebut namanya tim advokasi, ya, ada tim apa dari TP3, terus ada dari apa KM 50 Ajis, ya, surat pertama, surat kedua, surat ketiga itu saya kawal semuanya. Sampai akhirnya saya harus mendatangi Kapolri untuk menyampaikan, karena ternyata nampaknya DPR lebih hati-hati dibandingkan Polri sendiri dalam menerima kasus ini. Tapi menurut saya memang tidak boleh berhenti dalam menegakkan keadilan ini. Semoga suara-suara bapak-bapak yang sudah sedemikian rupa dan sudah didengar, kalau saya lihat dari kronologis, ini 7/12/2020 sudah hampir 2 tahun, ya, 2 tahun, dan tidak berhenti. Dan subhanallah, banyak hal-hal di perjalanan, banyak kasus yang menguatkan bahwa ini adalah peristiwa yang kelihatan terencana juga, ya, dengan kasus Sambo kemarin, terus beberapa yang diceritakan Ajis, ya. Saya rasa saya tidak akan panjang lebar. Paling tidak kami siap memfollow up apapun perkembangannya. Menurut saya malah, kalau perlu silakan Anda jumpa pers di media menyatakan kami sudah mendatangi Komisi 3 tapi belum dapat positif. Sampaikan saja ke publik bahwa saya juga sudah berusaha sedemikian rupa. Sebagai Kapoksi Komisi 3 dari PKS, saya sudah sampaikan, saya sudah bicara, dan saya sudah menjelaskan semuanya, tapi belum ada waktu yang disempatkan, ya. Saya pikir itu saja. Semoga apa kedatangan bapak-bapak, ibu-ibu ini adalah sebuah amal jariah sebagai perjuangan keadilan. Dan kami PKS insya Allah bersama Ketua Fraksi Pak Jazuli dan anggota-anggota PKS, Bu Sekretaris Bu Ledia, kami akan sedemikian rupa berusaha memfollow up, ya, aspirasi yang disampaikan oleh bapak-bapak ibu-ibu hari ini. Dan saya lihat perwakilan juga lengkap, ya, dari PMJ, dari Intel Polda juga datang di sini, artinya mengikuti perkembangan. Dan ibu keluarga keluarga yang musibah pun hadir. Dari TP3, Masya Allah, Dr. Marwan Batubara dengan timnya, saya baca suratnya lengkap, Pak Amin Rais tanda tangannya dengan saya lengkap, ya, saya lihat di suratnya semua. Artinya satu kesatuan yang sinergi, ya, tim hukum, ya, dan sebagainya. Kami wakil rakyat PKS yang ada di parlemen insya Allah akan berusaha sedemikian rupa, ya, sampai maksimum, sampai bisa ketemu waktu dan bisa menyuarakan. Dan dalam menyuarakan keadilan ini kelihatannya sinina ada panjang waktunya. Kalau mau belum bisa sekarang, kita terus saja lagi, nggak ada kata henti. Mungkin itu saja Pak Ketua, ya. Saya mungkin harus ngasih pantun sedikit, juga yang terlalu tegang, ya.
ketua P12 apa 212 ya, tongkatnya jangan lari-lari, hati-hati. Siang duduk memancing ikan, nikmati udara di akhir pekan. Terima kasih kehadiran para ulama sekalian, suara umat kita perjuangkan. Ya. Jadi insya Allah semoga kehadiran kita benar-benar tidak boleh ada perasaan patah arang dan putus asa. Dan saya bangga kepada saudara Dr. Yusuf Marta ini, kalau mata ini mata elang. Jadi kalau ngambil ikan, kalau belum kena tuh belum nancep ya. Kita berbahagia, apalagi ada Dr. Maulana Tawaran dengan TP3 ya. Ini nggak boleh berhenti memang. Hatta sampai Komnas Internasional, ke sampai PBB, ke sampai apa ya, silakan saja. Bagi keluarga bersabar. Ya, kesabaran ini insyaallah as-sabr wal musabarah. Kejadian sudah terjadi. Tapi perjuangan tidak boleh henti, ya. Ada lebah, awas tersengat, lebah di atas pada berterbangan, KM 50 aspirasi umat, fraksi PK siap untuk suarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Habib Abu Bakar Al-Habsyi. Pak Adam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Fraksi dan seluruh Bapak Ibu sekalian yang hadir, singkat saya tidak sebutkan satu persatu, bahwa terus terang saja bahwa saya mencermati apa yang menjadi keputusan akhir daripada Komnas HAM, di mana disebutkan ya bahwa ada 4 rekomendasi yang terus terang saja dari rekomendasi aja dan cerita Bapak Ibu sekalian kita bisa melihat bagaimana proses itu berjalan. Jadi saya juga tidak berpanjang lebar. Tadi Pak Abu sudah menyampaikan karena sama-sama di satu komisi 3, dan yang pasti bahwa kita berterima kasih ini hari kita lebih mendapatkan amunisi lagi dalam rangka memperjuangkan apa yang diharapkan. Dan apapun juga kita harus terus berjuang karena memang sesuai konstitusi bahwa negara kita adalah negara hukum. Jadi tidak usah ada keraguan, dan kami bersama teman-teman di Komisi 3 akan melanjutkan perjuangan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Adang, jazakumullah khair. Selanjutnya ke fraksi Ustaz Jazuli, disilakan. Terima kasih. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama pimpinan dan anggota fraksi PKS, kami mengucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh keluarga korban atas penjelasannya, bahkan memberikan bukti-bukti foto yang saya sendiri larut ketika melihat foto-foto itu sampai meneteskan air mata, tidak disengaja dan susah dibendung. Saya merasakan betapa pedihnya yang dirasakan oleh keluarga korban. Para syuhada tentu kita doakan dan kita yakini sedang tersenyum di taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita yang ditinggalkan merasakan kepedihan itu adalah manusiawi, sesuatu yang fitrah insani. Tapi mudah-mudahan kesabaran kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala kebaikan yang berlipat ganda. Terima kasih juga kepada Habib Yusuf Marta beserta para habaib dan ulama yang mendampingi, yang terus tidak pernah bosan. Juga teman-teman pengacara Pak Aziz, kemudian Pak Marwan dan teman-teman. Memang di tempat ini sudah pernah kami terima Pak Marwan dan timnya, kecuali Pak Amin Rais waktu itu yang berhalangan hadir.
kezaliman itu memang sakit kita rasakan. Karena itu kalau kita lihat dalam hadis-hadis Nabi, Allah yang akan mengambil alih ketika kezaliman itu dibiarkan. PKS, fraksi PKS menerima aspirasi ini pertama sebagai wakil rakyat, yang kedua sebagai tanggung jawab moral, yang ketiga minimal kalaupun masalah ini sudah tuntas, kami di fraksi PKS tidak dianggap ikut bersama-sama untuk tidak tegaknya keadilan itu. Nah, ngobari amam Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita akan terus. Saya dengar dari pengacara dari Pak Marwan, boleh dia fraksi PKS harus berkirim surat kepada Komnas HAM. Itu langkah yang paling mungkin kita lakukan agar ini di minimal tadi yang disampaikan emang agak aneh, ditinjau ulang, diperiksa ulang begitu. Perkara Pak Marwan tadi mengatakan sebelum ganti rasanya susah. Kita namanya berikhtiar, lakukan saja. Jangan nunggu ganti dulu Komnas HAM-nya. Mending kalau panjang umur saya ketua fraksinya. Kalau enggak susah lagi saya jawab ditanyanya. Jadi mendingan kita kirim surat saja kepada Komnas HAM atas masukan-masukan tadi. Saya kira nanti ini akan kita juga minta kopinya untuk disimpan. Nanti juga Komisi 3 dan komisi terkait serta staf ahli yang membidangi tentang hukum ini akan kita minta untuk lebih meneliti lagi. Jadi minimal fraksi PKS bersurat kepada Komnas HAM. Karena tadi teman-teman rata-rata aspirasinya mendorong bagaimana leading sektornya ada di Komnas HAM, kira-kira begitu. Ketika Komnas HAM melakukan penelusuran, penyelidikan dengan cara yang benar, mudah-mudahan itu akan memiliki dampak yang benar juga begitu. Saya kira itu paling yang bisa dilakukan oleh institusi fraksi PKS. Saya akan tanda tangani surat itu, dan kepada bapak-bapak yang ada di depan Komisi 3 ini ada ruang yang di depan untuk terus berjuang dan bergerak untuk menegakkan prinsip-prinsip dari Pancasila sebagai dasar negara yang telah diletakkan oleh para pendiri bangsa ini setelah kemanusiaan, setelah ketuhanan yang Maha Esa adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Semua pakar hukum mengatakan seluruh rakyat Indonesia ini di depan hukum adalah sama. Berharap statement-statement itu menjadi kenyataan dan realita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia ini. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih, jazakumullah khairan kepada Habib Abu Bakar Al-Habsyi, Pak Jenderal Ladang, Bu Ledia sebagai Sohibul Bait, dan kepada seluruh tamu yang hadir dengan menyampaikan aspirasinya kepada fraksi PKS. Semaksimal mungkin kami akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya. Kalau kami belum berhasil, kami mohon maaf, bukan berarti kami tidak bekerja. Karena seperti yang bapak-bapak, ibu-ibu ketahui, bahwa fraksi PKS sekarang ini adalah posisinya tidak dalam kekuasaan, tetapi itu tidak menjadikan kami untuk terus pasrah, diam, lalu mengatakan, kata bahasa orang Betaminya, ya bagaimana kita mau ini, kita kan gak punya kekuasaan. Enggak, kita akan terus berikhtiar, berusaha. Padang kita minta komunikasi dengan pihak yang terkait. Begitu pula Habib Abu Bakar,
tetapi secara resmi fraksi akan berkirim surat kepada Komnas HAM dan mudah-mudahan ini disiapkan tidak lama boleh ya. Kita akan kirimkan surat, nanti alasan-alasan yang disampaikan tadi itu kita jadikan alasan berdasarkan aspirasi yang disampaikan oleh lawyernya, oleh Pak Marwan, oleh yang lain-lain. Jadi alasan kita jelas. Saya kira itu saja mungkin. Masih ada lagi tambahan? Cukup ya? Kita tutup saya kira dengan baca-baca hamdalah dan kita minta kepada salah satu pembimbing fadal untuk berdoa. Oke, ya. Silakan. Doa dulu. Doa silahul mukmin. Mana tahu dengan doa Allah bukakan pintu hati pihak-pihak yang terkait. Ya. Sebelum saya serahkan doa, ada salam dari Habib Salim Segaf Al-Jufri untuk semua para habaib dan ulama dengan Habib Yusuf Marta dan para keluarga korban. Beliau ikut menyatakan keprihatinannya. Tadi saya laporkan bahwa saat ini sedang menerima bapak-bapak dan ibu-ibu. Beliau mengatakan tolong sampaikan salam takdim saya kepada teman-teman semuanya. Terima kasih. اللهم نية الفتور والمنوص والجسد والروح نية الوصول والحضور والقبول تميك الاسلام ومواصل عشان الله نبان في الدين الله الاخره دافع عدن كل شر جالب بدك لخير ولحد النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحه. Ya, baik. Nggak akan diteruskan? Baik, setelah ini akan ada penyerahan buku dari pihak TP3 dan dari pihak fraksi nanti ada dan Chandra Mata di sini. Ketinggalan nomor. Satu, dua, tiga. Ada lagi. 1, 2, 3. Oh, ini memang sudah standar bagunya Pak. Mohon doa nanti Malaysia, UNESCO, PBB, untuk memperjuangkan tentang heritage dan budaya-budaya bangsa tidak bisa diklaim oleh negara Malaysia.
Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim. Amin ya rabbal